semakin mencekam, keadaannya semakin susah. Kalau saudara membaca pasal pertama dari kitab Nabi Habakuk, isinya itu cuma curhatan. Isinya itu cuma pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Pergumulan. Yang kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, maka kalimat itu berkata, kenapa semua ini bisa terjadi Tuhan? Mungkin itu juga yang jadi pertanyaan kita semua. Seringkali ketika masa-masa seperti ini terjadi, kita mulai berpikir, mungkin ada dosa yang kita perbuat. Mungkin ada setan, ada roh-roh jahat yang bekerja di balik ini semua. Kita mulai menjadi detektif. Kita mulai menjadi seperti detektif atas situasi yang ada. Kita mulai seolah-olah mendapatkan bukti-bukti sekeping demi sekeping, dan kita mulai membuat kesimpulan. Padahal kesimpulan yang kita buat itu juga belum tentu dari Tuhan. Kalau saudara melanjutkan di Habakuk pasal yang kedua, baru saudara akan melihat bahwa Tuhan merespon pertanyaan Habakuk. Tuhan mulai menjawab pertanyaan Nabi Habakuk. Dan salah satu yang menjadi kunci di dalam kitab Habakuk itu terdapat di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya ajak kita semua membuka Habakuk pasal yang kedua dari ayatnya yang keempat. Dan firman Tuhan berkata apa saudara? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan ingin bicara kepada Habakuk bahwa apapun yang sedang ia lihat, apapun yang sedang ia dengar, apapun yang sedang ia rasakan, Tuhan mau agar Habakuk tetap percaya saja sama Tuhan. Karena orang benar tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Karena orang benar tidak hidup hanya berdasarkan apa yang ia dengar. Karena orang benar tidak hidup berdasarkan hanya apa yang mereka rasakan. Namun orang benar hidup karena apa yang ia percaya. Kata percaya di sini saudara berasal dari bahasa Ibrani, yaitu eman. Saya katakan sekali lagi, kata percaya di sini dalam bahasa Ibraninya adalah eman. Yang salah satu artinya adalah to support, mendukung, atau to lean on, menyandarkan diri. Nabi Habakuk diminta Tuhan untuk Nabi Habakuk juga support, untuk Nabi Habakuk juga mendukung apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tentu peperangan, pencobaan, masalah dalam hidup kita itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, kitab Yakobus berkata bahwa kita nggak bisa berkata bahwa pencobaan berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan apa yang Nabi Habakuk alami. Tuhan mengizinkan kesusahan, ketidaknyamanan yang Nabi Habakuk alami. Namun yang Tuhan minta adalah untuk Nabi Habakuk percaya kepada Tuhan. Untuk Nabi Habakuk mendukung apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi dalam hidupnya. Walaupun Nabi Habakuk tidak setuju, walaupun dia juga tidak mengerti, tapi Tuhan minta bahwa orang benar adalah orang yang mendukung Tuhan. Orang benar adalah orang yang mendukung rencana Tuhan. Orang benar adalah orang yang bersandar kepada kehendak Tuhan. Orang yang menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Satu ketika saya mengajarkan anak saya yang pertama namanya Mesya. Mengajarkan dia main sepeda, saudara. Buat saudara yang pertama kali dulu juga belajar sepeda, saudara mengerti bagaimana supaya kita bisa mengayuh sepeda. Tentunya yang roda 2. Dibutuhkan keseimbangan. Dibutuhkan satu keterampilan, saudara. Dan saya bilang sama Mesya, awal-awalnya saya pegangi dia supaya dia nggak jatuh. Saya pegangi dia sambil dia goes. Saya pegangi dia sambil dia goes.
Lalu saya katakan sama Mesia bahwa sebentar Papa akan lepas ya. Sebentar saya akan lepaskan pegangan saya. Sebentar Papa akan lepaskan pegangan. Dan kamu coba goyah sendiri. Anak saya berkata apa? Jangan. Nanti aku jatuh. Jangan dilepas. Nanti aku jatuh. Yang saya mau adalah Mesia mendukung keputusan saya. Yang saya mau Mesia percaya sama saya. Mungkin dia nggak setuju karena dia berpikir kalau dilepas pegangannya nanti dia jatuh. Dan benar saudara, saya lepaskan. Lalu dia jatuh. Dia salahkan saya. Dia pertanyakan kenapa saya lepas pegangannya. Kita tahu kisah akhirnya saudara. Buat saudara yang pernah belajar sepeda juga waktu kecil. Kalau saya terus pegang, kalau saya terus bantu dia, maka sampai hari ini dia gak akan pernah bisa mengayuh sepeda roda 2. Tapi ketika saya mulai lepas, ketika dia mulai mengalami yang namanya proses, akhirnya pada satu titik dia berhasil mengendalikan sepeda roda 2 itu dengan seimbang. Dan akhirnya bisa mandiri untuk mengayuh sepeda. Yang saya minta dari anak saya adalah dukung keputusan saya. Percaya sama saya. Saya mau katakan sama saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Tentu tujuan saya waktu saya lepas, tujuan saya bukan untuk Mesia jatuh. Tujuan saya bukan untuk dia celaka. Tujuan saya adalah supaya dia mandiri. Dan semua bisa terjadi ketika ada kepercayaan. Situasi hari-hari ini persis seperti apa yang Nabi Habakuk lihat saudara di dalam penglihatan dia. Satu ayat ini saudara, saya harapkan saudara bisa catat baik-baik. Saudara bisa ingat baik-baik bahwa Nabi Habakuk itu mendapatkan satu visi daripada Tuhan. Kalau saudara buka Nabi Habakuk ya, berfirman di pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Coba buka Alkitab saudara dari Nabi Habakuk ya, kitab Habakuk 3 ayatnya 5 sampai ayatnya yang ketujuh. Saudara akan menemukan bahwa sebelum semua ini terjadi, Nabi Habakuk diberikan satu pewahyuan dari Tuhan akan situasi yang kita alami hari-hari ini, saudara. Di Habakuk 3 ayatnya yang kelima berkata apa? Mendahului Tuhan, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya katakan, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Bukankah ini mirip dengan COVID-19 saudara? Bahwa penyakit sampar dalam terminologi Alkitab itu bicara tentang wabah. Dan sekarang COVID-19 ini sudah dibilang pandemik. Dan yang menariknya Alkitab berkata bahwa bukan hanya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya.